Salam God Lovers. Kadang kehidupan kita banyak rintangan, tapi satu hal yang harus kita percaya, Tuhan menuntun, memelihara, dan pasti Tuhan jawab doa tepat pada waktunya. Haleluya, Kau mulia, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Berliku-liku jalan kehidupan, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi. Bila ku ingin dekat padamu, ku layangkan pandang di awan-awan. Sejenak hatiku bertanya-tanya, dapatkah diri ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, agar ku dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Haleluya, terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku layangkan pandang di awan-awan, sejenak hatiku bertanya-tanya, dapatkah diri ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, agar ku dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Shalom God's Lovers, bertemu kembali di dalam program Word from Heaven. Dan hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan buat kita semua, yang saya beri judul 3 Peran Roh Kudus. Dan saya mendasari firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1
ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca ayat ini luar biasa ya. Saudara dapat melihat bahwa Alkitab memberikan konfirmasi bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus akan menerima kuasa Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya yang terpenting dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah, kenapa hidup kita seperti orang yang gak punya kuasa? Sepertinya kita lemah dan kita sering kali kalah di dalam peperangan kehidupan rohani kita. Kalau kita nggak hari ini lemah, besok kita yang lemah. Saudara, kalau benar Roh Kudus memberi kuasa, kenapa Roh Kudus kurang terasa? Sepertinya kurang membantu dalam kehidupan saya dan saudara. Kurang berdampak sepertinya. Sepertinya hidup saya sama saja seperti orang yang nggak mengenal Kristus, saudara. Sebenarnya kabar baiknya yang harus kita ingat dan sadari adalah pencurahan Roh Kudus adalah ketika Kristus naik ke surga, Ia menyiapkan tempat bagi kita. Dan turunnya Roh Kudus adalah kita dipersiapkan untuk ke surga. Tetapi tunggu dulu, jangan dulu buru-buru untuk pergi ke surga. Karena saudara, kehadiran Roh Kudus bukan hanya untuk mempermudah hidup kita dan memuluskan jalan kita ke surga, tetapi ada pekerjaan yang baru yang ingin dilakukan oleh kita. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa ada dua kuasa yang penting dari pembacaan kita yang hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul. Di mana kalau kita melihat bahwa kuasa itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 adalah kuasa eksosia. Dan ada juga kuasa, yaitu kuasa dunamos, di mana dunamos itu bisa dipakai dengan kata dinamis, ataupun kalau kita tahu di dunia peledak disebut dengan dinamit. Nah, kuasa ini berbicara tentang ledakan Injil, di mana ledakan Injil dimulai dari tempat yang kecil dan akhirnya ledakan Injil sampai ke seluruh dunia. Jadi pemberian kuasa oleh Roh Kudus adalah ketika kita dipilih untuk berbeda dengan dunia ini, menjadi saksi untuk memberikan kesaksian atas perbuatan-perbuatan besar Tuhan Yesus. Seperti murid-murid pertama ditugaskan untuk memberikan kesaksian tentang Kristus yang bangkit, menerima kuasa, keberanian untuk menceritakan Injil Kristus supaya banyak orang yang diselamatkan. Saudara, ada 3 peran Roh Kudus buat kita. Yang pertama adalah Roh Kudus menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara, kalau Tuhan menuntun kita ke dalam kebenaran, berarti sebelum kita mengenal Tuhan, kita semua ada di dalam ketidakbenaran. Atau mungkin kita sudah ada di dalam kebenaran, tapi masih suka jatuh bangun. Nah, inilah kebenarannya. Kita masih harus ditolong untuk terus hidup di dalam kebenaran. Mengapa? Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, saudara. Dan dunia yang penuh dengan intrik yang tidak baik memaksa kita juga untuk jatuh di dalam intrik yang tidak baik. Tetapi di dalam kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk hidup terus berjalan di dalam kebenaran. Saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Dan untuk yang kedua, apa peran Roh Kudus buat kita? Yang kedua adalah peran Roh Kudus menolong kita untuk mempermuliakan Yesus di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-14. Saudara, kadang kita suka lupa apa yang kita perbuat, kita lakukan muaranya terkadang ke arah yang salah, yaitu saya, bukan Yesus. Kalau kerjaan baik, perform saya bagus, saya dipromosi, maka saya akan mengatakan itu karena saya. Pertanyaannya, di mana Yesusnya yang bisa menjadi pusat orang-orang melihat bagaimana kehidupan kita menjadi dampak? Jangan lupa hal ini, saudara. Dari semua sudut kehidupan kita, seharusnya tidak ada ruang yang tidak ada Yesusnya.
Semua ruang harus ada Yesus dipermuliakan, saudara. Itulah peran dari Roh Kudus yang kedua. Dan yang ketiga, Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam kebijaksanaan Kristus. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-15. Saudara, Roh Kudus membuat kita lebih cemerlang. Roh Kudus mengisi kita di dalam ekselensi kita, kualitas kita. Roh Kudus juga ada di dalam keadaan yang mungkin gak cemerlang. Artinya ketika kita cemerlang, kita juga mungkin ada di dalam ketidakcemerlangan. Tetapi semuanya hanya untuk memunculkan Kristus yang paling utama. Roh Kudus juga ada di saat kita lagi gak berdaya. Artinya orang yang bijaksana adalah orang yang paham akan arti kehidupan. Dan kebijaksanaan itu adalah hikmat tertinggi yang ada di dalam firman Tuhan. Saudara, terkadang kita akan lebih bijaksana ketika kita telah selesai dengan peperangan hidup kita. Namun percayalah, Roh Kudus ada di sana untuk menolong dan menghibur kita. Dengan 3 peran ini, kita akan menjadi saksi yang efektif buat semua orang yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan renungan ini. Biarlah peran Roh Kudus termanifestasi dalam hidup kami dan kami menjadi saksi Kristus yang berdampak luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. God's Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kepada kerabat, dan teman-teman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.